hari ini kita mau buka puasa bersama masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Ini sekarang posisi berada di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di Aula lantai 2 di dekat Masjid Indonesia Tokyo. Suasana buka puasa seperti ini rutin dilaksanain di sini setiap hari Minggu selama bulan Ramadan dan menghadirkan ustadz-ustadz yang berasal dari Indonesia. Ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Maman Surahman, Ustadz Irfan Syauqi Bey. Acara pertama memang tausiah dari Ustadz, dilanjutin dengan buka puasa bersama. Buka puasa untuk hari ini menunya Indonesia banget. Ada kurma, tahu isi, dan ini apa namanya ya, kue gitu. Nanti setelah kita buka puasa bersama makan snack, dilanjutin dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutin lagi dengan makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, dilanjutin lagi dengan sholat tarawih berjamaah. Sebentar lagi kita akan buka puasa bersama, sekitar berapa menit lagi. Sekitar 10 menit lagi. Kalau kita di Jepang, karena kita nggak dengar namanya azan, kita pakai salah satu aplikasi di handphone. Kita pakai namanya Muslim Pro. Di sini kita bisa tahu kapan buka puasa, kapan waktu sholat, dan ada arah kiblatnya. Untuk pendeteksi arah kiblat. Buka puasa hari ini jam 18.58 waktu Jepang. Subuh jam 2.39 menit. Memang waktu di Jepang berbeda dengan waktu di Indonesia karena memang jauh dari garis khatulistiwa, dan puasa pada tahun ini jatuh di musim semi dan berakhir di musim panas. Masyarakat Indonesia yang ada di Jepang ini puasa sekitar 17 jam. Sekitar 17 jam. Kalau di Indonesia sekitar 14 jam. Lebih lama dibandingin di Indonesia. Nggak suka Pak Uki ya? Nggak suka bilang Pak. Besok? Pagi. Cinjau ya? Alhamdulillah, orangnya enak-enak, kasih kami. Makasih udaranya nih, bisa kumpul sama anak saudara dari Indonesia. Senang juga, gak kesepian jadinya di sini. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah. Masyarakat Indonesia semua. Udah kangen Mas? Kayak berasa di Indonesia. Baru 3 hari udah lama ya, udah lama ke Indonesia. Tadi lihat tahu aja. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Kamu pernah ngeliat orang ini nggak di Net TV kayaknya loh. Selamat malam. Kali ini saya sedang berada di Masjid Republik Indonesia Tokyo, dan di pekan keempat ini warga masyarakat Muslim Indonesia sedang mengadakan takbir akbar dan dilanjutkan buka bersama. Setelah ini kita melaksanakan sholat tarawih bersama. Hari ini kita kedatangan dari teman-teman Indonesia yang teman-teman dari perawat yang baru berapa hari di Jepang? Dari hari Kamis Jumat 1 minggu, 3 hari, baru 3 hari. 3 hari di Jepang. Ya, Gimana ya. rasanya?
Gimana rasanya? Ya sampai detik ini sih masih bisa adaptasi lah. Adaptasi. Masih jet flag. Iya, ada perbedaan siklus sirkadian buat tidur sih. Masih ada. Terus datanya kan lagi puasa nih. Iya. Rasanya gimana? Kalau boleh jujur, jika dibandingin puasa di Indonesia jauh-jauh lebih ringan di Jepang sih kalau menurut saya sendiri. Malernya di Jepang. Jauh lebih ringan di Jepang. Kalau misal dibandingin waktu gitu ya, kan waktunya lebih lama di Jepang. Iya, waktu memang lebih lama, 17 jam ya kalau tidak salah. Cuma suhunya itu suhunya sangat mendukung. Istilahnya nggak begitu panas juga nggak begitu dingin, jadi enak. Jadi walaupun misalnya mungkin puasa pun 20 jam masih kuat kalau suasananya seperti di kota Tokyo. Beda kalau saya kan sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kan puasa di Jakarta. Itu agak berat apalagi di Jakarta kayak gitu. Malah gitu ya? Iya, saya lebih cocok di Tokyo kalau puasa Ramadan. Kalau panasnya? Nah, panas kan mungkin sebelumnya kan saya di Jakarta, lumayan panas dengan polusi dan macet. Ketika tiba di Tokyo, aduh kayak sejuk banget, saking sejuknya sampai masuk angin. Apa yang bikin kamu kaget ketika tiba di Jepang? Oh, kaget tiba di Jepang itu saat pertama kali kan naik pesawat ke luar negeri baru pertama kali. Kan dapat makannya di pesawat tuh jam setengah 12 malam. Nah, saya berniat istilahnya makan sama minumnya buat nanti menjelang imsak kan mau sahur, mau saya makan jam 3 atau setengah 3 gitu kan. Pas saat itu jam 3 itu sama pramugari jendela dibuka itu udah terang, jadi nggak sahur saat itu. Akhirnya ya udah lanjut puasa. Jadi nggak makan dari jam 11 malam. Jadi niatnya mau makan jam 3, tapi ternyata begitu dibuka jendela udah sangat terang. Ya udah berarti karena emang baru pertama kali jadi nggak tahu. Tibanya di mana, di Narita Pak? Narita, Bandara Narita. Terus setelah tiba di Jepang nih udah keliling kan mungkin 3 hari ini. Iya udah keliling. Apa sih yang bedanya sama Indonesia sama Jepang yang kamu rasain pertama kali? Yang beda, yang pertama mungkin dari kebiasaan orang-orangnya juga, sama fashion sih yang jelas kelihatan, fashion sama kebiasaan sama orang Indonesia jelas beda. Mungkin karena kalau orang Indonesia kan lebih di pinggir jalan, banyak yang nongkrong, banyak yang ngobrol. Kalau di sini di Tokyo lebih tepatnya pada diem, jadi berasa kayak ada yang kurang gitu ya. Benar setuju. Fashion ya, sama orang-orang. Sama fashion sama tipe-tipe orangnya sih jauh beda. Ada kesusahan nggak selama nggunain alat yang ada di Jepang selama 3 hari ini? Kesusahan ya. Kalau kesusahan saya pertama kali di bandara, pas masuk toilet itu ada tombol macam-macam kan, ada satu tombol musik, itu saya coba satu-satu. Tapi ya seiring waktu sih bisa sih. Masalah toilet doang yang masih bingung dulu. Pertama kali. Di Indonesia nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang tombol musik, nggak ada. Kita pakainya gayung. Iya, saya cobain satu itu tombolnya kemarin. Kesan tempat pelatihan, pertama kali datang sih orang-orangnya ramah, welcome kan ya. Kemudian sih alhamdulillah dari segi makanan pihak tempat pelatihannya juga menyediakan makanan halal. Istilahnya nggak enak lah Pak, tempat pelatihannya bersih, luas, istilahnya mendukung banget buat belajar dan buat bersantai. Buat bersantai. Bersantai itu bagus. Karena memang ketika pelatihan itu memang waktu kau bener-bener Iya benar. dimanja dan waktu banget buat santai. Iya. Kalau nanti kamu kerja, Jungle banget kayaknya kalau pas kerja. Semua pada cerita gitu sih, nggak hanya 10 orang, 20 orang untuk semua. terus masalah kesulitannya antara di PPTK sama di Jepang waktu pelatihan itu lebih susah di PPTK. Lebih keras di PPTK daripada di Jepang. Udah belanja belum? Belanja sih udah. Di Daiso kemarin, di Daiso deket kita Senju. Oh, udah ke Daiso ya? Udah sampai Shibuya kemarin. Shibuya bikin suika udah semua. Naik. Sih pengalaman pertama kali naik Chikatetsu kemarin kaki saya kejepit pintu. Gara-gara temen salah naik kereta kan. Kalau di Jakarta kan kalau dijepit kaki gini kan langsung kebuka. Itu enggak, walaupun dijepit tetap rapat, jadi tambah rapat sampai jadi pusat perhatian banyak orang kemarin. Itu sih pengalaman pertama naik kereta api. Ketika kamu belanja, ada yang bikin kamu kaget? Kalau belanja pertama kan saya kan di Daiso. Di Daiso itu menurut saya pribadi malah jauh lebih murah daripada di Indonesia barang-barangnya.
lebih murah, lebih terjangkau, istilahnya juga lebih unik-unik juga sediaan barangnya. Istilahnya banyak barang yang ada di Jepang tapi nggak ada di Indonesia. Sekarang giliran perawat kata Mas Yusuf. Kata Mas Yusuf 10. Jadi kita mau foto bersama. Foto bersama di sini. Untuk di sana udah siap tukang fotonya tuh kan. Contoh. Kalau mau beli, ya pokoknya nggak ada harganya lah. Cuma oleh-oleh. Dan ini buat yang nggak datang juga ada. Ini ada penyerahan dari Ketua IPMI ke teman-teman EPA 10 yang sekarang masih Kenshu dan baru 3 hari datang ke Jepang. Sekarang sedang dilaksanakan buka puasa bersama di gedung Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Di sini dan hari ini adalah acara terakhir buka bersamanya. Untuk minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Kebetulan kami IPTI dan IPMI bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah semuanya dapat dikoordinasikan dengan baik dan juga makanannya enak. Terus semuanya yang datang juga senang. Gitu. Oke, sampai ketemu di Idul Fitri minggu depan. Satu bulan dan sekarang kok Mer, kamu ngapain kesini, Mer?